ibu, kuncinya di situ. Jangan sampai ibu kita menangis, buat dia tersenyum terus. Nanti sampai lihat hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi. Farido kawal biyatini anfat. Rabbi sholli salli wa sallam. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masyarakat muhyiddin Abdul Qadir Syekh Abdullah. Ya kiamat syai'ul fatah Al-Fatihah. Anak-anakku juga semua ibu-ibu, adik-adik yang memimpin di sini dengan keikhlasan dan keridhoannya. Mudah-mudahan Allah memberikan membuka hati kita semua. Allah ta'ala duduk hari ini. Allahumma ta'ala dibukakan hati kita untuk bisa menerima kebenaran, untuk bisa menampung ilmu-ilmu yang dari Allah, sehingga kita melakukan sebabnya bukan dengan nafsu tapi dengan ilmu. Insya Allah Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu itu berapa derajat. Maka itu pentingnya adik-adik ditaruh di sini untuk diangkat derajat. Ya, diangkat berapa derajat. Jadi sampai duduk sini ini bukan sia-sia, cuma butuh kesabaran, butuh istiqomah. Barang siapa bersungguh-sungguh, kita serius, nanti aku sendiri yang tunjuki jalan yang kebenaran. Nanti aku yang menuntun dari Allah. Yang pentingnya sungguh-sungguh itu ada janji Allah. Barang siapa bersungguh-sungguh, ya, diberi kemudahan sama Allah. Ya, ya, barang siapa ada aja jalannya. Tadi Profesor Jojo, salah satu nilai yang mau direbut, gak sanggup karena beliau bersungguh-sungguh, tidak pernah bolos, sungguh-sungguh, istiqomah, ya, mendapat kasihan dari Allah lewat gurunya. Tidak mudah guru memberi bocoran begitu. Ya. Nggak diminta, nggak diapa, nggak disokok. Itu kasih sayang Tuhan lewat guru diberikan. Karena apa tadi? Dia sudah melakukan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh, apa yang kita tidak mampu? Karena sungguh-sungguh itu arti tawakal. Memuji tawakal, dengan bertawakal, segala kekurangan kamu. Misalnya kurang nilainya, kurang dananya, kurang pinternya, nanti aku yang mencukupinya. Jadi kekurangan-kekurangan itu, kalau prosedur tadi dilaksanakan, kekurangan di backup sama Allah. Jadi nggak ada yang sulit kalau sudah Allah ikut di dalamnya, ikut menyelesaikannya. Maka lagi itu, ya, pertama, innama amalum binniyat. Niat kita berarti, dan barang siapa bersungguh-sungguh. Karena kalau sudah niat, itu dapat 50%. Niatnya kepingin jadi orang baik, niatnya yang tujuannya untuk mendekatkan diri, itu dapat 50%. 50% lagi, 25% lagi karena sungguh-sungguhnya. 25% lagi karena kita doa-doa orang tua kita, doa-doa guru kita, mungkin doa-doa mbah-mbah kita dulu, mudahan anak cucuku. Nah, itu dari situ. Jadi kita nggak bisa pintar itu sendirian. Asal dia membackup, tidak cukup. Yang membackup doa orang tua khususnya orang tua, makanya khususnya ibu. Ya, kalau orang tua itu sudah ridho, pasti Allah sudah ridho. Nah itu sudah pintu dibuka, pintu ridhonya Allah, itu penting. Makanya jangan sampai ibu kita ini
Dengan perbuatan kesalahan yang kita ulang membuat dia nggak ridho, habis kita. Setinggi apapun pengetahuan kita tidak bermakna nanti. Karena kita butuh kebahagiaan itu tadi, pangkat itu sampai yaumil kiamah, bukan tuh di dunia aja. Nah kuncinya, kunci surganya ada di mana? Ada di bawah telapak kaki itu. Ya, makanya kita harus menghormati, kita gembirakan ibu kita. Ya, kita muliakan ibu kita. Seperti contohnya Aus Al-Qarni. Aus Al-Qarni itu nggak sekolah, nggak apa itu. Cuma jaga ibunya, melayani ibunya. Setiap hari sampai mau main nggak bisa, sampai sekolah nggak bisa, sampai mau main nggak bisa, nggak bisa. Karena nggak ada lagi yang mau melihara ibunya yang sakit, buta, lumpuh lagi. Jadi mau ditinggal nggak bisa, ada kesempatan hidup. Mulai dia seharusnya bersenang-senang, bisa sekolah, ya, bisa main-main, sama sekali nggak dapat. Secara logika pasti dia ini bodoh, ya Pak, pasti miskin. Tapi dia betul-betul melayani ibunya, ya, dengan melayani ibunya itu sampai dia ingin menaikkan haji ibunya. Gak punya uang, ya, jadi pengembala apa, tukang bersihkan kuda itu Pak, kandang kuda. Dia kumpulkan uangnya sedikit-sedikit untuk bisa membawa ibunya haji. Tapi bagaimana caranya? Onta nggak punya, masa mau mikul ke sana itu nggak mungkin. Tapi karena bersungguh-sungguh sama Allah diberi kekuatan. Syariatnya tetap dilaksanakan. Dia latih, dia mikul apa? Keledainya dipikul, diputar-putar. Ini butuh latihan. Ya, dilatih dia supaya saya bisa memanggil ibu saya. Bayangkan. Dia upayakan itu bukan sehari 2 hari itu. Mulai anak-anak sampai dewasa. Kerjanya tuh kan bersihin kuda, unta. Masya Allah. Akhirnya beliau itu sudah terkumpul uang itu dibawa lagi digendong. Bisa karena sudah terlatih. Dibawa. Bayangkan. Kalau dia yang begitu miskin, begitu bodoh, nggak punya ilmu. Tapi kenapa bisa? Yaitu tadi. Ibumu, kata Rasulullah. Ibumu. Ibumu. Baru bapak. Masya Allah. Saya ingat ibu saya kurang. Masya Allah kurang. Ya. Mumpung dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, kita doakan. Dia butuh kepada kita. Harus didoakan. Nggak ada lagi yang bisa menolong. Kecuali kesampean harus jadi anak yang soleh. Jadi jangan anak yang salah. Tempat ini mudah-mudahan mencetak sampean semuanya. Jadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Masya Allah. Bersyukur sampean. Berterima kasih orang banyak berbuat baik pada beliau, pada guru pembina kita. Itu digendong. Dibawa sampai pulang. Pada satu saat dia, karena zamannya Nabi, ingin ketemu Nabi. Mau meninggalkan gak bisa. Gimana caranya? Orang Nabi dia, saya harus ketemu Nabi ini. Ini belum bertemu Nabi aja sudah luar biasa ya. Karena dia mutaman ibunya, belum bertemu Nabi. Apalagi kalau sudah ketemu. Kayak apa pengabdiannya? Belum tahu hadisnya, belum tahu dalilnya. Akhirnya beliau berusaha juga ingin Nabi, karena sudah mendengar ada Nabi. Dia buta huruf, dia belum ketemu Nabi. Akhirnya dia menunggu Nabi. Kebetulan Nabi keluar. Ditunggu-tunggu, Pak. Kok nggak datang-datang? Dia kepikiran ibunya di sana itu gimana makannya. Dia tinggalkan Rasulullah. Tidak ditunggu. Dia lebih mengutamakan daripada saya bertemu. Tapi saya tidak meninggalkan. Saya lebih takut kepada ibu saya. Kalau takut dia tidak ridho kepada saya.
Ya pulang Pak. Kalau kita kan, tunggu dulu Nabi apa katanya, ini Nabi. Ya. Pulang Pak, tidak ketemu Nabi Pak. Bayangkan. Tidak ketemu Nabi. Ibu, kuncinya di situ. Jangan sampai ibu kita menangis, buat dia tersenyum terus. Nanti sampai lihat hasilnya. Ya, nanti sampai hasilnya. Sampai meninggal pun doa kita masih dianjurkan oleh Allah untuk memuliakan ibu kita. Jalan terus berjalan. Ya, dia tidak pernah ketemu. Akhirnya dia meninggal. Dia meninggal dunia. Kan orang-orang namanya kuli itu siapa pengikutnya nggak ada. Tapi yang datang, Masya Allah, yang menghubung itu beribu-ribu orang. Sampai orang mati, siapa yang mati itu? Siapa yang mati itu? Itu kan kuda. Ternyata yang datang itu bukan manusia, para malaikat-malaikat juga ikut memandikan. Perkara cuma ibu dimandikan. Selanjutnya lebih lagi luar biasanya, beliau semua sahabat-sahabat disampaikan cerita, ada orang yang hebat yang harus kamu temui dan kamu minta berkah kepadanya. Umar, Sayyidina Umar, Hainal, semuanya. Kalau kamu bertemu namanya Aus Al-Qarni. Padahal Rasulullah juga belum pernah bertemu. Maka mintalah berkah. Siapa? Aus Al-Qarni. Nah, setelah itu pada zamannya Sayyidina Umar, datanglah, dia ikut juragannya datang ke Mekah. Yang ikut. Ya, Rasulullah juga kalau tidak salah sudah meninggal. Ya, baik. Nah, kebetulan jadi Amirul Mukminin itu Sayyidina Umar, bayangkan. Dia ingat pesan itu. Barangkali di sini ada yang namanya Aus Al-Qarni. Dikira Aus Al-Qarni itu, wah, orang yang hebat, gagah, ganteng, besar. Mana siapa yang nggak diberitahu juga dia tukang kuda, dia apa enggak? Terus dia nggak berani. Takut karena ini Amirul Mukminin, saya mau diapain? Takut ya. Saya salah apa ini? Ketakutan juga Pak. Wong saya ini bukan siapa-siapa kok dicari, berarti saya punya masalah. Ketakutan dia. Siapa yang harus kami? Akhirnya ada yang menunjukkan itu. Panggil dia, menggetar. Langsung dia merangkul kepada Aus Qarni, minta berkah. Karena inilah orang yang dikatakan Rasulullah SAW. Luar biasa diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya hati-hati kita dengan ibu kita. Ya. Hati-hati dengan ibu kita. Jangan sampai kita membuat dia menangis. Ya. Di situ di bawah kaki ibu itu dititipkan surga. Dan dia diberikan suatu kedudukan yang bisa menentukan kamu. Ya, kalau orang tuamu sudah tidak ridho, bayangkan orang tua yang itu dianggap diberikan kelebihan sama Allah. Ya tuh, menunggu ridhonya orang tua kita, baru kita Allah ridho. Bayangkan. Ya Allah ridho enggak, menunggu orang tuamu ridho. Ini jangan sampai. Kadang-kadang kita menyepelekan. Apalagi orang tua kita kalau salah, wah, disalah-salahkan. Saya beri contoh saya. Nah, tadi contohnya sudah ada. Saya ini paling bodoh sekolahnya. Paling bodoh. Pertama saya dulu di Kalimantan, di Samarinda. Umur 5 tahun, Mbak, masuk sekolah SD. Kan pakai tangan gini, Pak. Sama berada dibohong, kalau tidak sampai nggak boleh. Saya masuk nggak boleh, nggak nyampe. Jadi tiap hari tarik tangannya ini supaya panjang. Karena ukuran dulu bukan dites, ini apa diukur, bukan dites pandainya Pak. Ini dulu, iki apa ini gini.
Dan gitu zaman dulu ya. Jadi kita gimana supaya lancar? Nah, setelah 6 tahun tuh baru bisa sekolah lah saya. Ternyata saya ini bodoh gitu. Semua pelajaran itu nggak bisa, bukan belajar. Jadi kelas 1 sampai kelas 2 nggak bisa baca. Bayangkan kelas 1 kelas 2 kan harusnya sudah bisa baca. Baca aja nggak bisa. Saking bodohnya. Sehingga nggak lulus, Pak. Tapi saya nggak tahu kalau nggak lulus. Pulangnya kasih rapot. Ini lulus apa enggak? Karena nggak bisa baca. Wah, lulus apa enggak? Ya, gitu. Tapi saya nggak berani pulang dulu ya, takut. Akhirnya saya tanya sama orang, ini lulus apa enggak? Nggak lulus ya? Hah? Nggak lulus, nggak berani pulang, Pak. Saya tinggal di rumah bibi saya, nggak pulang-pulang, takut. Terus itu dicariin, Pak. Dicariin. Nah, ketemu, Pak. Pulang, dipukulin, Pak. Kamu kok bodoh amat kamu. Dipukul. Dari tiap hari, Pak. Saya ingat ada buku yang tangan gini. Ingat sampai, Pak. Tangan gini buku bacaan. Iya, iya. Ada si Didi, tahu gitu ya. Ya. Itu dia ajar, Pak. Saya malam nggak lulus, Pak. Sampai bisa baru berhenti ngajarnya. Disiapkan penjalin. Salah cetok. Satu malam itu langsung bisa, Pak. Jadi kamu harus bisa. Ya bisa ngeja pelan-pelan kalau sudah bisa. Bayang ibu saya kecewa betul itu. Akhirnya ceritanya selanjutnya setelah saya baca, bisa baca lumayan. Belum sekolah lagi, tetap di nggak naik kelas 2, kelas 1 lagi. Nah, kita baru 2 bulan, orang tua saya kita ke Surabaya, Pak. Sampai di Surabaya nggak sekolah. Kenapa? Satu mendadak, Pak, belum ada ijazahnya, belum apa. Ya, terus sampai kebetulan orang tua juga lagi miskin, masih ikut orang kerja. Nah, akhirnya saya bukan sekolah, suruh kerja, mintal itu, Pak, benang untuk bikin sarung. Nah, itu sudah nggak sekolah sudah. Akhirnya pindah rumah ke dekat Masjid Ampel itu, Pak. Ada sekolah madrasah di situ sebelahnya. Saya masuk ke situ, sekolah madrasah. Kelas 0, Pak. Jadi dari kelas 1, kelas 0. Sudah. Sampai naik kelas 1, pindah lagi orang tua. Ke daerah Sidoarjo sana. Nggak sekolah lagi. Kerja lagi. Sampai umur 9 tahun, ya, pindah lagi ke Sidotopo itu. Pindah ke sana, ada sekolahan. Jadi saya ini masuk kelas 1 itu umur 11 tahun. Bayangkan. Masih nggak pinter juga. Sampai kelas 6 ujian bahasa nggak lulus lagi. Gak tepat terus. Kelas 6 nggak lulus, akhirnya ya masuk SMP partikelir, Pak, karena nggak lulus ya. Kelas 3, kelas 1, kedua, ketiga, naik kelas 2-nya aja maksa. Ya tuh, dibantu teman-teman. Ada satu contoh yang anekdot tadi saya ceritakannya. Saya ini takut dikatakan bodoh, jadi teman saya kiri kanan ini orang pinter semua. Jadi kalau ada PR apa, dia menyelesaikan dulu punya saya. Jadi saya dikira pinter. Naik S2. Pada satu saat, kan suruh ke depan, Pak. Ini ada apa Pak? Ada papan tulis itu ada Kapur ya. bukan apa namanya itu suruh apa? Oh, iya. Soal. Ya, mendetik soal ada 3 soal, 4 soal. Ayo siapa yang bisa? Gitu, Pak ya. Saya supaya nggak dikatakan bodoh, saya minta sama teman saya, coba dicatat yang nomor 2 itu. Saya, Pak, ya silakan.
Saya kan di belakang sendiri. Anak-anak nakal itu di belakang, Mbak. Saya maju beberapa langkah, yang di depan sendiri ada perempuan kecil gitu ya. Dia maju juga duluan. Nomor saya itu yang nomor saya itu yang dikerjakan. Ini saya ini. Enggak, saya sudah sini. Wah, gimana ini? Sudah di sini. Ayo, kamu sebelah sana. Enggak, saya sini. Terus guru, yang lain kan masih ada. Sana, sebelah sana. Waduh, mati aku. Tidak kanggo. Ini Masya Allah, bingung Pak. Nah ini salah bodoh. Akhirnya saya ke situ. Jadi gini aja Pak. Apa ya? Tapi teman-teman ini setia semua sama saya. Pura-pura dia baca dibisikin saya. Datang kan gurunya kan lagi gini Pak. Bising sampai selesai Pak. Alhamdulillah. Bayangkan. Nah tapi satu masa, wah saya tunjukkan, saya nggak pakai ini. Ada lagi yang paling sulit, nggak ada yang bisa malah Pak. Siapa yang bisa? Gitu. Saya biasa tanya, enggak. Saya mau kerjakan. Loh, kok berani kamu? Sudah, kamu nggak bisa semua. Maju saya. Kasih kapur. Nah Pak, Bu, saya mau ke belakang, saya mau pipis. Ribut lagi. Orang kan heran, ini bodoh kok berani. Yang ngajar saya teman-teman lu. Kok ya saya nggak bisa. Saya maju, langsung dikasih kapur. Anu Bu, saya mau ke belakang. Wah itu ketawa semua itu. Itu saya. Akhirnya kelas 3 gak lulus lagi Pak. Ya Allah ini apa sebenarnya ini? Gak pinter-pinter. Saya kebetulan pemain musik. Akhirnya saya merantau ke Jakarta. Jangan tidak punya ilmu, tidak punya kepintaran, ya susah. Jadi apa? Ya, jadi pembantu rumah tangga, jadi kondektur. Ya, jelasnya tidak punya ilmu. Yang penting bisa makan. Tapi alhamdulillah. Akhirnya saya berpikir, apa saya mau begini terus? Ya, masa depan saya kemana? Tahu-tahu saya ketemu seorang teman. Langsung saya ngobrol. Waktu itu saya umur 25 tahun masih. Mau masuk SMA dari mana? Udah miskin, tidak punya uang, goblok lagi. Akhirnya saya, ayo ke pondok saya aja. Ya aja saya ke pondok. Ya, nggak punya uang. Akhirnya ke pondok Tasikmalaya, pondok pesantren Suralanya. Teman ini juga miskin juga, jual celana dulu, ya jual, berangkat sebagian naik truk, sebagian jalan. Sampai di pondok itu jam 7 habis isya, datang ke sana, ketemulah dengan Pangersa Abah Anum. Mau apa? Dari mana? Dari Surabaya, Pak. Mau apa ke sini? Ya mau belajar, Pak. Belajar apa? Mau sekolah? Mau enggak, Pak? Saya kepingin jadi orang benar, Pak. Sudah sholat juga kadang-kadang. Tapi enggak benar-benar, Pak. Saya kepingin jadi orang benar. Karena banyak sekali juga, banyak yang sholat, puasa, zakat enggak benar juga, Pak. Saya kepingin benar. Oh ya, boleh. Ini kemudian lapar. Gak punya uang. Akhirnya Abah kok tahu. Kita makan dulu ya. Alhamdulillah. Habis makan, sudah tidur dulu. Istirahat besok subuh aja. Karena jarang sholat. Orang sudah subuh, saya masih tidur. Waduh, malu juga. Ini mau berguru kok kesiangan. Yang ini bodohnya pot. Ya toh. Setelah itu dipanggil, maka saya diajari zikir dekat kepada Allah. Ya toh. Setelah zikir kepada Allah, selesai Pak, diajak sholat sama apa? Dalilnya apa? Sholatnya wadduha sama alam nasroh. Ya toh. Isinya kan, aku tidak meninggalkan kamu. Kita tidak punya niat yang kuat untuk memperbaikinya.
Kamu dulu bingung, aku tenteram. Kamu dulu miskin, kamu dulu yatim. Ya, ditolong sama Allah. Lewat mana pertolongan ini saya nggak tahu. Ternyata saya tahu lewat ibu saya. Lewat ibu saya. Setiap hari, setiap malam mendoakan saya. Saya nggak punya apa-apa, duit nggak punya, pintar nggak punya. Alhamdulillah saya bisa berhadapan di sini dengan adik-adik semua. Jadi doanya orang tua. Jadi berkahnya guru. Alhamdulillah, sebodoh ini saya alhamdulillah. Saya diundang di Universitas Indonesia ceramah. Diundang di Indonesia. Diundang di perguruan-perguruan tinggi. Dari mana? Yaitu tadi kata Allah, aku tidak meninggalkan kamu. Perlunya semua ilmu yang kita niatkan, bawalah ini diniatkan untuk dekat kepada Tuhan. Jangan untuk kepentingan semata-mata dunia. Ya, nah ini. Alhamdulillah. Ini yang paling bodoh aja bisa selamat. Jadi semua pengetahuan yang kita dapat itu, semuanya dari Allah, kita kembalikan kepada Allah insya Allah. Sampai tidak hanya cukup cerdas intelektual, tapi lebih juga satu lagi pengetahuannya, cerdas spiritual. Ya, nah ini sampaikan. Jadi nggak boleh putus asa, apalagi sama sudah ada wadahnya. Saya sama sekali nggak ada. Dengan sungguh-sungguh aja itu. Saya ingin memperbaiki diri saya yang selama ini ketinggalan jauh. Ya, ya. Sampai saya tanya kepada guru, adakah jalan yang semudah-mudahnya? Secepat-cepatnya seutama. Yang mudah saya ini butuh. Ketinggalan ada. Cuma disuruh apa yang mudah? Dawamkan dekat kamu kepada Allah. Dawamkan zikir. Itu aja. Nah mudah-mudahan adik-adikku ya. Tiap-tiap orang punya pengalaman sendiri-sendiri. Tapi kuncinya tadi, ibumu. Nah ibumu. Doa ibu itu kata Rasulullah lebih mulia daripada doa Rasulullah sendiri. Ya, jadi kalau pulang minta doa. Saya mau berangkat apa? Sekolah. Pondok saya pamit dulu pulang. Mau apa? Saya mau berguru. Berguru apa? Monggo bodoh gitu. Pokoknya saya mondok ngaji gak bisa dulu mondok. Heran dia. Ya pokoknya saya mau berguru nih. Saya berangkat. Sampai saya dipanggil orang kiai, ibu saya belum tahu. Kalau orang tanya, saya mau ketemu kiai Alu. Gak ada di dulu ada sana kiai namanya Ali. Cuma tahu saya bodoh, nggak mungkin jadi kiai. Alhamdulillah. Kalau Allah sudah menghendaki dengan pertolongan tidak ada yang nggak bisa. Makanya jangan putus asa. Walaupun kita bodoh, ketinggalan, miskin, masih ada jalan keluar ternyata. Tidak ada ditutup pintu-pintu hamba Allah itu. Asal dia mau bersungguh-sungguh. Pintunya buka pintu dari ibu kita. Kita muliakan ibu kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.